Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bermuajahah melalui channel YouTube yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Zulfatun Akhda dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, pada video kali ini kita akan mereview atau membahas sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Shorof yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Pada review buku kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Shorof Praktis Metode Krapyak. Jadi saya nanti akan membandingkan dengan tasrif yang ada pada Shorof Metode Amsilati. Nah, yang pertama itu ada profil penulis dari buku ini. Nah, buku ini itu ditulis oleh Bapak Haji Muhtarom Busyro, SAG MSI. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1960. Sekarang bertempat tinggal di Al-Munawir, Komplek M Al-Busyro, Krapyak, Yogyakarta. Beliau ini merupakan salah satu alumni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, karena saat menempuh S1, beliau ini berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, buku ini itu diterbitkan pertama kali atau cetakan pertamanya itu pada tahun 2003, kemudian cetakan ke-12 itu diterbitkan pada tahun 2016. Nah, adapun penerbitnya diterbitkan oleh Menara Kudus Yogyakarta. ISBN-nya 97996097165. Adapun jumlah halamannya yaitu 235 halaman. Kalian itu bisa membeli buku ini melalui e-commerce atau bisa datang ke toko kitab secara langsung. Insya Allah ada. Dengan harga kurang lebih 35.000. Buku ini terdiri dari 11 bab. Ada 11 bab yang mana pada mukaddimahnya itu dijelaskan tentang teori-teori dari Shorof itu sendiri, mulai dari pengertian, kemudian ada tasrif al-kalimat, beserta pengertian sighatnya, kemudian bina, kemudian hubungan antara ilmu nahwu dan ilmu Shorof itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan membahas tentang keunikan tasrif dari Shorof Praktis Metode Krapyak ini. Jadi keunikan pada buku Shorof Praktis ini, tasrifannya itu hanya berjumlah 8 sighat. Kenapa? Karena di dalam tasrifan Shorof Praktis ini hanya menggunakan sighat-sighat yang memang sering digunakan dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, tasrif istilahi pada Shorof Metode Krapyak ini disusun secara sistematis, artinya fiilnya dulu, kemudian baru isim, seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kitab ini, Matan Jurumiyah Al-Amsilati At-Tasrifiyah, karya Ustadz Fadil Al-Kamil, Syekh Muhammad Maksum bin Ali, itu berjumlah 12 tasrifan. Baik, kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari metode tasrif Shorof dari kedua buku ini. Nah, yang pertama kita akan membahas kelebihan dari buku Shorof Praktis Metode Krapyak dulu, di mana yang pertama kelebihannya terletak pada pola penyusunan tasrifan, di mana pola tasrifannya itu tersusun lebih sistematis. Artinya, tasrifannya itu didahulukan fiil terlebih dahulu, kemudian baru tasrifan isim. Setelah itu ada pada tasrifannya yang lebih sederhana atau yang lebih ringkas, hanya berjumlah 8 sighat saja. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah dilengkapi dengan lembar latihan tasrif istilahi, yang mana bisa didapatkan di akhir halaman dari buku ini. Selain dilengkapi dengan lembar latihan tasrif istilahi juga, di dalam buku Shorof ini itu terdapat materi-materi tambahan seperti qawaidul i'lal, ibdal, idgham, kemudian ada fawaidul auzan, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai
isim-isim yang tidak ada di dalam tasrifan seperti tadi isim alat, kemudian ada penjelasan mengenai fi'il ma'lum, fi'il majhul dan lain sebagainya. Di dalam buku ini selain dilengkapi dengan materi-materi tambahan, juga dilengkapi dengan contoh-contoh fi'il sesuai dengan wazannya seperti itu. Kemudian dilengkapi juga dengan contoh tasrifan lughawinya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada tabel. Nah, ini merupakan contoh dari tasrifan lughawi dari berbagai wazan. Adapun untuk kekurangannya, pada buku ini itu pola dan muatan pengajaran sorofnya itu belum secara komprehensif atau secara jami dibukukan. Jadi buku sorof ini cocok sekali bagi kalian yang ingin memperdalam materi atau ingin memperdalam pengetahuan terkait dengan sorof. Jadi bagi kalian yang pemula bisa mempelajari lewat metode tasrifan rapiak ini. Kemudian untuk kitab yang kedua, yakni kitab Matan Al-Jurmiyah Al-Amsilah At-Tasrifiyah karya Ustadz Fadil Al-Kamil Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali. Jadi untuk kelebihan yang pertama adalah di dalam tasrifan ini itu memuat 12 sigot. Jadi lebih lengkap tasrifannya dibandingkan dengan yang sorof metode Krepyak tadi yang hanya 8 tasrifan. Nah, kemudian yang kedua, pada tiap pergantian wazan itu dilengkapi adanya penjelasan. Entah itu penjelasan mengenai fawaidul auzan seperti wazan fa'ala yufa'ilu yang mana dia itu memiliki fawaidul auzan lita'diyah. Kemudian ada walidila lati alat takfir dan ada wali nisbatil maf'uli ila aslil fi'il. Nah, itu dilengkapi di bagian atasnya. Kelebihan yang ketiga, itu tadi dilengkapi dengan 2 matan sekaligus, artinya matan jurumiyah di bagian depan, dan juga matan amsilatut tasrifiyah yang ada di halaman selanjutnya. Untuk kekurangannya, menurut saya itu terletak pada penyusunan tasrifannya, tasrifan istilahinya. Kenapa? Karena di sini belum tersusun seperti yang ada di buku sorof ini. Kalau di sini kan sudah dikelompokkan bahwasanya yang pertama itu adalah fiil. Jadi 3 fiil disebutkan dahulu, kemudian isim semua setelahnya. Nah, kalau di sini itu ada fiil, kemudian di tengah-tengahnya itu isim, kemudian fiil lagi, kemudian ditutup dengan isim lagi seperti itu. Jadi menurut saya kitab ini itu cocok untuk kalian yang emang mau memperdalam hafalan tasrifan, bukan memperdalam materi. Karena di dalam kitab tasrifan Al-Amsilah At-Tasrifiyah ini, di sini materinya itu maksudnya relatif lebih sedikit dibandingkan di buku sorof metode Krepyak ini. Jadi kesimpulan pada review buku kali ini adalah bagi kalian yang pemula, jika ingin mempelajari ilmu sorof lebih dalam, kalian ingin mengkaji materinya, memperdalam materinya, kalian bisa mempelajari sorof praktis metode Krepyak terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan ke tasrifan amsilati, yang mana di sini tasrifannya itu lebih lengkap seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian review buku yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik dari segi tutur kata maupun perbuatan, saya memohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.